Aku mau bahas tentang tantangan apa saja sih yang nanti Bumil hadapi di semester pertama ini. Jadi belum lama ini aku masuk ke komunitas Bumil di sebuah aplikasi. Itu banyak juga yang mengeluhkan tentang gangguan-gangguan di semester pertama itu. Kayak mual muntah, terus khawatir berlebihan, terus pertanyaan-pertanyaan seputar semester pertama lah ya. Oke, nanti aku punya tipsnya di akhir video ini ya, jadi tonton terus sampai habis. Halo Mil, assalamualaikum. Ketemu lagi di harian seputar kehamilan Agnia Dayuli. Baik, sebelumnya Bumi harus tahu trimester pertama itu adalah dimana bulan-bulan pertama kehamilan bunda itu yang terhitung sejak 4 minggu sampai 13 minggu. Nah, di semester pertama ini juga sebenarnya awal-awal menentukan apakah si embrio ini berkembang atau tidak, atau mengalami keguguran. Oke, tantangan apa saja itu yang nanti akan Bumil hadapi di semester pertama? Langsung check it out. Aku ingat dulu waktu aku hamil anak pertama ya, tuh aku nggak mau banget makan nasi, jadi aku ganti nasi itu dengan bubur, lontong, buras. Jujur aku sendiri biasanya orangnya nggak terlalu ambil pusing, nggak baperan ya, tapi pas masa-masa kehamilan ini ada waktu-waktunya dimana aku tuh jadi cengeng, terus mudah marah, nggak mau stres, malah jadi stres. Oke, yang ketiga di semester pertama ini tantangannya adalah Bunda siap-siap dengerin apa kata orang. Nah, buat Bumil yang suka pilih-pilih makanan, sebaiknya pilih makanan yang sehat, sedikit tapi sering. Jadi hindari ngidam makanan fast food atau makanan instan ya Bumil ya. Usahakan untuk membatasi. Boleh, tapi jangan sering. Jadi yang paling penting itu asupan nutrisi yang baik, seperti asam folat itu kan banyak di buah pisang, di buah pisang, di buah alpukat, di labu dan lain sebagainya, juga sama biji-bijian. Jadi apabila Bumil nggak suka susu, Bumil itu bisa diganti dengan biji-bijian, contohnya bubur kacang hijau dan lain sebagainya. Dan yang perlu Bumil tahu, makan banyak bukan berarti kita sehat atau nutrisi janin sudah tercukupi. Gak selalu ya, tergantung kandungan makanan itu sendiri. Seperti tadi yang aku bilang, kalau Bumil lebih condong ke junk food, ke makanan instan, makanan kaleng, lebih baik itu dibatasi ya. Di sisi lain juga banyak yang khawatir pas kita hamil, pas kita mual dan muntah itu ya, kita kan nggak masuk nih makan susu, terus banyak pertanyaan, gimana nih kalau nggak makan susu, minum susu gimana, bukan makan, minum, gimana nih kalau nggak minum susu, nutrisi janin tercukupi apa enggak. Tapi Bumil, yang perlu Bumil tahu, kita itu nggak harus terpatok sama susu kehamilan. Hal ini normal banget, asal kita bisa melakukan atau memanajemen stres itu dengan baik gitu. Makanya sekarang ada beberapa kelas prenatal ya, untuk kesiapan orang tua seperti pada pasangan suami atau Bumil sendiri, untuk gimana sih memanajemen stres selama kehamilan, kesiapan selama kehamilan itu supaya berjalan dengan lancar gitu. Aku sendiri sih nggak ikut kelas prenatal ya, cuman karena aku muslimah jadi aku lebih mengikuti anjuran Rasulullah. Aku ganti kelas prenatal itu jadi zikir harian, rutin mendengarkan kajian sunnah, terus rutin melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini yang paling penting banget menurut aku.
Jadi selain sholat fardu, sholat sunnah itu kita perbanyak sujud, juga mengurangi resiko bayi sungsang. Untuk zikir itu sama aja kayak psikologis terapi ya, kalau kayak yoga gitu bahasa sekarang gitu. Cuman ini lebih gimana ya, lebih membuat hati ini tenang gitu loh. Terus kalau sholat sunnah itu apa yang kita keluhkan, kita bisa ngadu kepada ilahi gitu. Sama dengan musik klasik, aku ganti dengan murotal Quran, surat-surat yang dianjurkan untuk ibu hamil. Aku pernah bahas di sini. Enggak, sebenarnya beda individu, beda lingkungan, beda juga isi gitu. Ada lingkungan dia gampang nyinyir, ada lingkungan yang biasa aja gitu. Cuman aku kasih support aja buat bunda yang tinggal di lingkungan nyinyir gitu, misalkan kayak hal-hal sepele gitu loh, nanya kok hamil sendiri perutnya masih kecil, kok begini, kok ngidamnya parah, manja kali itu atau gimana. Gak usah didengerin bunda. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang bikin nambah kita stres. Ingat, bumil itu nggak boleh stres. Jadi kalau misalkan ada hal yang meragukan, yang berkaitan dengan pertumbuhan janin, sebaiknya daripada dengerin kata orang, dengerin kata mitos, lebih baik bunda ngomong langsung ke ahli medis. Yang lebih ahlinya itu kayak bidan, dokter. Ya, lebih baik saran aku seperti itu daripada kita pusing dengerin kata orang.